Jadi gue ini berangkat lebih pagi guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama kita nggak ketemu ya guys. Kayaknya terakhir tuh gue upload video masih tahun 2020 kayaknya. Dan hari ini itu adalah pertama kalinya gue masuk kerja setelah 2 minggu kemarin. Istri gue terkonfirmasi COVID, jadi gue harus isoman juga. Ya kita tetap beda ruangan sih. Dari kantor gue kerja, gue harus isoman juga. Ya udah, ikutin aja. Terus ini gue kerja di masa-masa PPKM darurat ya. Jadi gue ngevlog, pengen tahu aja gimana sih kondisi jalanan. Karena selama isoman kan gue gak pernah keluar sama sekali. Gue gak tahu kondisi jalanan kayak apa. Gue harus muter kah atau gimana. Wah, jalur Cakung Cilincing nih serem-serem banget guys. Transformer mulu. Bismillah. Kalian tahu lah ya, gua pakai motor apa ini? Yap, bener banget. Jadi sebelumnya kan gue punya Kawasaki KLX 150 BF tuh, yang udah jadi supermoto. Nah ini gue ganti sama Aerox. Karena gimana ya, KLX itu kan kopling ya guys, dan dia itu juga nggak ada bagasi. Sedangkan tempat kerja gue sama rumah gue jauh banget, lumayan lah, 32 kilo. Kayak touring gak tuh gue tiap hari. Ya kalau untuk pede di jalan gitu kan, biasanya di jalan ada aja lobang, polisi tidur. Ya bukan bermaksud untuk kencang-kencang sih, cuman kayak lebih pede aja kalau ketika kita nggak siap. Kalau kayak itu kan ground clearance-nya tinggi, ground clearance banyak tuh, tinggi banget motornya. Jadi kadang shocknya itu lebih safe gitu, lebih siap buat ngelibas hal-hal yang kayak gitu. Tapi ya tetap aja dia tuh motor kopling guys. Untuk jarak yang sejauh itu, dan setiap hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kalau lembur, itu tuh cukup membuat jariku menjerit-jerit. Ya begitulah kurang lebih lah ya. Kalian yang naik motor kopling tahu lah ya. Jadi ya gue putusin buat ganti aja. Tadinya mikir buat mau nambah, karena juga gue beli Aerox ini kan second kondisinya ya, jadi nggak baru. Jadi dari harga baru ya lumayan lah selisihnya. Bentar guys, gue nyalip mobil ini dulu. Dari baru lumayan lah selisihnya. Kenapa gue pengen beli yang second? Karena pertama gue belum pernah punya Aerox atau NMAX. Kan mereka kan kurang lebih mesinnya sama ya. Jadi gue belum pernah nyobain motor ini, mesin ini. Jadi gue nyobain yang Aerox second dulu. Karena kan ada tuh yang all new NMAX dan all new Aerox. Itu kan mesinnya katanya beda kan ya dari yang old ini. Jadi sebelum gua ke situ, gua mau nyobain yang ini dulu. Dan lagi pula yang itu harganya sih lumayan guys. Kalau nggak salah yang standar aja kalau Aerox itu berapa ya? 249 apa? Ya 25 lah. Sedangkan yang ABS sekitar 27 lah, 28. Itu lumayan ya buat harga segitu. Tambahin sedikit dapat R25 second tuh. Ya udahlah, selera sih. Asik juga berangkat pagi banget. Jadi gue ini berangkat lebih pagi guys. Kita lihat ada PPKM nggak? Biasa katanya kemarin sih di sini. Oh, yang ke arah Jakarta masih dibuka. Waktu itu sih gue ngeliat penutupannya tuh di sini, penyekatannya. Oh iya, gue mau cerita sedikit ya soal Aerox ini. Awalnya itu gue pengen NMAX yang old nih kayak yang di depan ini. Cuman gue pikir-pikir berhubung KLX gue dijual, jadi untuk mobilitas gue pribadi ya motor istri sih ada. Cuma nggak tahu kenapa lebih suka kalau kemana-mana tuh pakai motor sendiri gitu. Jadi kayak ketimbang kemana gitu lebih suka pakai motor sendiri. Nah kalau NMAX, kalau opini gue ya guys. Jadi kalau menurut gue sih ya, kalau NMAX itu kan panjang ya, terkesan lebih besar. Jadi menurut gue kayaknya kalau buat main-main ke pasar gitu, atau pas bini lagi, kan berhubung istri gue lagi hamil ya, kayaknya kalau misalnya dia minta tolong gue kemana beli apa gitu, kayaknya riweh gitu guys. Gue ngeliatnya tuh kayak riweh. Kalau Aerox itu kan secara posisi riding kan masih mirip-mirip lah sama Vario. Jadi ya kalau buat ketimbang ke pasar, ke Indomaret, kayaknya masih asik gitu.
Dan gue ngeliat kan di Instagram tuh modifikasi Aerox tuh asik-asik gitu. Maksudnya kelihatannya tuh bagus lah, bagus gitu. Oh iya, satu lagi nih. Bahkan sebelumnya, sebelum gue milih Aerox atau Vario, gue malah pengen beli Scoopy yang baru. Karena menurut gue Scoopy itu kan kecil ya, ringkes. Mesinnya kan persis banget sama Beat tuh. Jadi tuh gue ngerasa kayak dia itu ya simple, ringkes, terus irit banget. Jadi ya gue tadinya pengen itu tuh. Tadinya setelah gue pikir-pikir, wah harganya lumayan banget. Yang baru aja 20 juta ya, hampir 21 lah kalau nggak salah. 21. Sedangkan Beat aja jauh di bawah itu. Jadi gue agak ragu untuk ngambil si Scoopy itu, karena budget gue nggak mau nambah dari hasil penjualan KLX. Ya alhamdulillah beli ini jadi sisa banyak dari hasil penjualan KLX. Ya alhamdulillah, jadi sisanya kan bisa ya entah ditabung atau buat modif ini dikit-dikit gitu. Ya ini sih ada yang beberapa yang udah gue ganti ya. Ini motornya tahun 2019 akhir. Waduh, ibu-ibu nyebrang dari depan bis lagi berhenti. Itu kalau ada orang kenceng banget itu nggak ngeliat itu. Sejauh ini gue belum nemuin penyekatan sih. Dan yang ke arah Jakarta pun belum ada penyekatan tadi. Harusnya sih tadi tuh di Harapan Indah guys. Di pertigaan Harapan Indah itu harusnya sih. Atau mungkin jam segini belum ya, gue nggak tahu sih. Dan ngomongin soal Aerox, itu emang bener ya guys, Rox ya. Kalau gue sih kayak ya masih ya, karena gue sebelum dari motor sebelumnya adalah KLX, dan KLX itu adalah karburator. Jadi gue ngerasain perbedaannya itu juga nggak banyak soal konsumsi bahan bakar ya. Jadi kayaknya bener deh, boros deh. Tapi menurut kalian gimana? Coba dong komen di bawah. Gue sih pernah dari Cikarang tuh, karena lurus dan gue posisinya siang, sepi banget kan jalanan, dan gue coba buat stabilin gas. Itu gue pernah dapet ya pasti ngerem sih, ngerem ngegas gitu pasti. Nggak mungkin stabilin gas full dari Cikarang ke Jakarta. Itu gue pernah dapat 51 km per liter lah kalau nggak salah. Itu udah termasuk irit banget itu kayaknya buat gue selama punya Aerox ini. Ini gue bingung ini. Ini kan mau dibikin 2 jalur, cuman nggak tahu deh kapan rencananya. Di sini tuh, ini karena kan jalanannya lurus banget ya guys, lurus banget. Udah gitu kecil ya, barbar banget sini guys. Apa yang naik motor pada mobil pun juga yang dari lawan arah kadang ada yang nggak mau ngalah gitu loh. Maksudnya nggak ada sedikit pergerakan, misal ada motor yang nyalip gitu, itu mereka kadang suka nggak ngasih jalan. Pada kayak kalau lewat sini tuh wah serem banget guys. Makanya hati-hati banget buat teman-teman yang lewat sini deh, karena ini kan jalanan lurus banget. Yang lewat sini tuh pada kencang-kencang banget gitu guys. Gue ngikutin arus aja sih, gue kayak nggak terlalu pengen nyalip-nyalip banget lah, kecuali emang udah kosong banget atau nanggung gitu. Di sini tuh barbar, dan kita ngalah aja udah. Kalau yang kayak gini sih kayaknya kita nyalip aja nih, bapak-bapak. Maaf ya pak. Dan usahain kalau nyalip itu kita paling tidak tuh ngesen guys, dan klakson sih harusnya. Cuma kadang kan ada orang di klakson tuh tersinggung, jadi ngesen aja, terus kita yang hati-hati. Ini pas gue beli itu motornya standar ting-ting banget ya. Jadi ini buat sekarang ini udah ada sih beberapa part yang gue ganti lah. Ya kalau yang dilihat dari tampilan atas sih udah pastilah. Ada spion, bar end, ada windshield model sekbil gini kalau kata anak-anak ngap tuh. Oh iya, jalanan tadi juga termasuknya sepi menurut gua. Biasanya itu lebih ramai daripada itu dan lebih barbar daripada itu. Itu mah tadi nggak ada yang barbar, santai semua. Karena ada PPKM ya, dan ada banyak yang WFH kan. Jadi ya otomatis jalanan akan jauh lebih sepi daripada biasanya.